Kakanda Prof, Kakanda ya. Dinda. Ya siap Kakanda. Pak Bahlil lebih top dari Om Strom hari ini. Oh begitu? Om Strom, MBG. Terlepas dari benar salahnya, ini ada tuduhan yang sangat serius ini, lebih serius lagi kali ini ya. Apa itu Prof? Seriusnya, Prof? Ini menyangkut mengenai pendidikan doktor Anda dan ini menyangkut nama Universitas Indonesia. Apakah Anda merasa punya tanggung jawab moral untuk membantu menyernihkan? Apa yang terjadi menurut versi Anda? Untuk bab ini boleh kita saling menjadi wawancara ya Prof? Ya tentu. Prof wawancara saya wawancara Prof juga sebagai dosen ya. Untuk satu konteks ini. Saya bukan penguji Anda, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Maksud saya adalah saya akan mentanyakan juga Prof sebagai, mohon maaf, mungkin Prof pernah menjadi pejabat di UI, aturan-aturan di UI. Jadi saya juga akan tanya Prof. Karena dalam pemahaman saya, setiap mahasiswa masuk kuliah di perguruan tinggi manapun, pertama yang akan menjadi rujukannya adalah aturan yang dibuat oleh lembaga itu. Jadi aturan itu yang dijadikan sebagai rujukan untuk diikuti dan ditaati. Apa aturan yang Anda pegang? Yang pertama Prof, aturan pertama kan syarat untuk maju diterima di UI kan harus tes. Ya. Saya terima di tahun 2022. Saya tes 2 kali loh Prof di UI. Yang pertama 2020 tidak masuk? Tidak tembus. Tidak tembus. Sudah jadi menteri? Sudah jadi menteri investasi. Yang pertama itu? Ya, 2022 alhamdulillah diterima. Tes akademik diterima, tes wawancara. Saya datang wawancara. Yang wawancara saya siapa? Prof Yon. Calon doktor, saudara Bahlil Lahadalia. Sama Pak Prof Hanif. Di dalam wawancara itu, mereka tanya kepada saya, saudara calon mahasiswa, apakah saudara calon mahasiswa serius dan komitmen untuk menyelesaikan studi di UI? Saya katakan kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena banyak pejabat katanya nggak selesai, atau selesainya pun lama. Dan itu bisa dibuka dokumen rekaman saya. Apa jawaban Anda? Saya jawab, saya datang kuliah di UI, pertama adalah bukan untuk mencari ijazah, tapi saya ingin menguji ilmu atau kebijakan saya di negara terhadap hilirisasi. Apakah ini benar atau tidak secara konsep teori? Karena itu saya tidak ingin menjadikan kebijakan saya menjadi kelinci percobaan. Maka harus diuji secara akademik. Maka itu yang melatar belakangi saya datang kuliah di UI, yaitu di SKSG. Sudah menjadi Menteri SDM? Belum, Prof. Belum kan? Tapi kan hilirisasi. Nah, nanti saya jelaskan untuk Prof. Nanti saya jelaskan. Bahwa siapa sebenarnya yang punya ide duluan eselon 1 di seluruh kementerian Republik ini yang punya jabatan namanya hilirisasi. Kenapa saya ngomong begitu Prof? Karena saya melihat hilirisasi di Indonesia itu masih konsepnya tiba saat tiba akal. Apa artinya? Artinya belum ada by design, belum ada regulasi yang bagus. Jadi baik dari kelembagaan. Kan beda antara negara hilirisasi dan industrialisasi. Malam mimpi pagi langsung putuskan. Putus. Jadi tiba saat tiba akal. Beda. Kalau di Korea itu bukan negara hilirisasi, dia mengenai hilirisasi, dia industrialisasi. Karena tidak semua negara yang menjalankan industrialisasi itu adalah hilirisasi. Di Jepang itu karena dia punya teknologi bagus, tapi sebagian dia punya bahan baku, maka dia adalah negara yang blending, setengah mengembangkan industrialisasi full dan hilirisasi. Tapi kalau China kan beda juga, Prof. China itu punya bahan baku, kemudian dia tahun 80-an dia belum punya teknologi, kemudian dia mengadopsi investasi dari luar, baru kemudian dia membangun hilirisasi. Kalau Jepang tidak punya bahan baku? Sedikit, Korea sama sekali. Nah, Indonesia ini mau pakai mazhab yang mana? Bahan bakunya banyak, bahan mentah banyak. Saya kuliah itu, Prof. Kembali kepada wawancara. Saya katakan untuk mereka, kalian mau saya kuliah berapa lama? 3 tahun atau berapa tahun? Prof Yon dan Prof Hanif menyampaikan kepada saya bahwa aturan di sini kuliah paling cepat 4 semester. 4 semester, yes. Dan dia tidak menjelaskan tentang 4 semester itu apa semester awal, pertengahan atau akhir. Dia cuma bilang 4 semester, Prof. 4 semester atau semester keempat, begitu maksud Anda? Iya, selesai. Habis itu saya dalam waktu beberapa hari kemudian saya dinyatakan lulus. Berapa bulan kemudian pengenalan mahasiswa di Bogor, hotel di Bogor. Saya datang lagi mendapat penjelasan dari akademik. Jadi Anda duduk bersama dengan mahasiswa lain semuanya, dan saya menjadi perwakilan mahasiswa dikasih jaket kuning. Dan saya waktu itu nggak pernah berpikir bahwa suatu saat jaket kuning UI-nya akan sama dengan warna partai yang saya pimpin. Ini aku cerita apa adanya, Prof. Setelah itu selesai, penjelasannya juga sama, Prof. Bahwa karena kalian ambil riset, jadi kuliahnya adalah berbentuk riset yang lebih banyak, seminar-seminar, dan untuk orang mau maju disertasi harus minimal 4 semester. Itu SK Rektor, bukan SK Bahlil Lahadalia. Ia menjadi pertanyaan. Setelah itu saya kuliah kan? Kuliah seminar. Ada kuliah itu? Bukan by research itu? Riset tapi datang seminar terus, Prof. Bukan kuliah mingguan, setiap minggu ada kuliah, bukan? Enggak, karena itu bukan aturan saya yang buat. Ya, itu adalah by research itu. Saya ikuti aturan di dikeluarkan oleh UI. Jadi ini adalah di SKSG namanya SKSG. ya? Saya ikuti. Bukan di salah satu fakultas ya, SKSG. Saya harus tertib pada aturan. Karena aturan mengatakan bahwa riset dan dosennya mengatakan seperti itu, saya harus ikut, Prof. Kita kan bukan pembuat aturan.
Al-Quran. Setelah selesai semua, cerita panjang lah semua, saya ajukan ujian tertutup dulu. Kan seminar-seminar dulu Prof, 9 atau 10 kali lah, banyak kali ya, saya sudah lupa itu Prof. Pertanyaan berikut, yang mengundang saya ujian tertutup itu, apakah maunya saya atau maunya kampus? Ditentukan oleh program studi. Ya Prof, ini saya mau tanya ini, apakah bisa mahasiswa membolak-balik keinginannya untuk mengatur kampus? Tidak ada proses tekanan terhadap mereka, terhadap para pembimbing, penguji. Saya mau tanggal sekian, tolong dibantu atau apa begitu? Taruh Al-Quran aja. Kalau memang masih mau pakai standar etik, taruh Al-Quran, sumpahin. Terus yang berikut, setelah ujian tertutup, ujian terbuka. Yang menentukan ujian terbuka siapa Prof? Apakah kampus atau mahasiswa? Menurut Prof bagaimana? Ya harus dengan persetujuan kampus. Oke, yang mengundang saya untuk Mahasiswa ujian bisa mengusulkan program, kemudian melihat jadwal dan memeriksa. Tinggal mereka melihat peraturannya aja sudah memungkinkan apa tidak, nilai-nilainya masuk akal atau tidak, mendengarkan masukan dari promotor, dari para penguji dan sebagainya. Tentu ada ujian, ada sidang terbuka. Artinya dari situ kampus melihat kan, orang yang diajukan ujian terbuka itu sudah harus memenuhi syarat. Pertanyaan berikut, untuk memenuhi syarat atau tidak, siapa yang menentukan? Dosen, kampus atau mahasiswa? Menurut Prof? Ya tentu ada sidang tertutup di antara para penguji dan pembimbing. Pada ujian tertutup, dosen, pembimbing maupun akademik, apakah mahasiswa diikutkan di situ untuk bisa menentukan atau mengintervensi? Jadi dengan kata lain Anda ingin menunjukkan bahwa prosesnya sudah Anda jalani. Aku menanya, mohon maaf Prof ya, mohon maaf Prof. Kemudian saya ujian terbuka Prof. Kan yang mengundang saya rektor Prof. Kalau katakanlah saya tidak layak untuk ujian, ya jangan di ujian saya dong. Ini rektor yang undang saya Prof. Ada kecurigaan publik bahwa Anda memerlukan ijazah itu sebelum menuju pelantikan menjadi menteri. Apa urusannya ijazah saya dengan menteri? Oh, sebelum saya ujian terbuka saya sudah jadi menteri SDM. Jadi apa relevansinya? Dan Anda selesai dalam tempo 1 tahun 8 bulan. Artinya semester keempat. Semester keempat Prof. Dan di situ tidak dijelaskan 4 semester, artinya harus sudah 4 semester baru kemudian ujian, tidak disebutkan. Saya malah nanya, mana aturan rektor yang mengatakan bahwa semester 4 itu yang dimaksud semester akhir 4? Itu tidak tertulis. Nggak ada. Dan yang kedua Prof, saya mau tanya, etika apa yang saya langgar? Coba tunjukkan kepada saya, aturan apa yang saya langgar dari UI. Kalau ada yang saya melanggar dari UI, Prof, DO-kan saya. Saya juga malu kok. Ngapain saya? Saya nggak butuh. Kalau ada yang mengatakan ada keberatan yang diajukan oleh sebuah LSM, Jatam, atas penggunaan data yang tanpa menggunakan izin dari mereka, data mereka, apa tanggapan Anda? Ada kuesioner. Ya. Itu bukan pada saat untuk disertasi. Itu untuk ujian tertutup kalau tidak salah. Dan saya sudah keluarkan. Dikeluarkan, artinya tidak dipakai lagi? Tidak ada. Baca aja disertasi saya hampir 500 halaman itu. Nggak ada Prof. Dan waktu itu saya tanya, tunjukkan aja di mana pelanggaran aturan saya. Kalau saya langgar, dengan secara sadar saya mengatakan berhenti. Dan disertasi itu Anda buat sendiri semuanya? Saya diuji live di UI. Bahkan saya pernah minta kepada SKSG, tolong fasilitasi saya debat dengan oknum-oknum profesor yang dianggap mumpuni di bidang disertasi saya. Debat terbuka aja di kampus. Kita harus memelihara tradisi, mimbar bebas, dan pertanggungjawaban intelektual sebagai kaum-kaum yang diproses dalam akademik. Tapi sampai sekarang nggak ada. Tapi Anda meyakini bahwa itu semua adalah tulisan Anda? Prof, walaupun ada yang meragukannya? Ya uji saya gitu Prof. Ada yang bilang Pak nyontek skripsinya punya sekolah tinggi agama atau apa gitu. Apa plagiator ya? Aku bingung, bagaimana mungkin? Ini kan saya melakukan hilirisasi. Prof, judul disertasi saya itu terkait dengan tata kelola kelembagaan hilirisasi nikel yang berkeadilan berkelanjutan. Itu sebenarnya adalah satu sistem kebijakan yang saya buat pada saat saya jadi Menteri Investasi untuk mengelola. Makanya dulu, saya kembali kepada disertasi saya Prof ya. Disertasi saya itu Prof, tidak bermaksud mengatakan bahwa hebat, enggak Prof. Dengan segala hormat saya mohon maaf. Tapi itu sekarang sudah dipakai kebijakan negara. Pertanyaan, pertama, kelembagaan. Prof, dulu masih ada nggak menteri yang membidang hilirisasi? Dulu nggak ada. Prof tahu sejarah Kementerian Investasi dan hilirisasi? Ketika BKPM jadi Menteri Investasi di tahun 2021, maka saya sudah membuat yang namanya Deputi Hilirisasi. Di saat semua dirjen-dirjen, deputi-deputi di kementerian belum ada hilirisasi. Karena saya sudah berpikir bahwa harus ada kelembagaan yang mengatur. Lahirlah tentang kelembagaan yang namanya Menteri Investasi Hilirisasi. Waktu itu saya ajukan konsep kepada Bapak Presiden Prabowo. Pak, ini konsep disertasi saya. Yang kedua, tata kelola. Saya katakan, Pak, sumber daya alam kita ini dikuasai oleh 4 kementerian. ESDM, Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian. Itu di bidang sumber daya alam. Sumber daya hilirisasi itu kan bahan bakunya sumber daya alam. Saya katakan Pak, ya, bahan mentah dari komoditi. Saya katakan Pak, kalau ini dibangun hilirisasi, dia tidak boleh ada ego sektoral. Sekalipun 90% dari total hilirisasi yang terjadi sekarang di sektor SDM, tapi hilirisasi di perikanan kan ada, di kehutanan kan ada, di pertanian kan ada. Itu disatukan di BKPM. Maka kita satukan namanya Satgas Hilirisasi. Jadi kelembagaannya di BKPM, tata kelolanya kita buat Satgas. Alhamdulillah Bapak
Presiden memerintahkan untuk saya ketua Satgas. Yang kedua, menyangkut dengan keuangan. Kan waktu itu saya diprotes sama Pak JK sama almarhum Bang Faisal Basri. Hilirisasi itu bagus, tetapi kan lebih banyak dimanfaatkan oleh luar, bukan oleh dalam negeri. Saya dihajar juga oleh dosen saya di situ, Didik Rahbini, hajar saya di situ di dalam ujian saya. Sebagai penguji sebagai eksternal penguji. ya. Oh, itu hancur-hancuran Ya, juga tajam dia. Jadi kecap saya di situ, Pak. Dan 4 kali loh, Pak, saya diuji oleh Pak Didik Rahbini itu, dari ujian tertutup, seminar maupun ujian terbuka. Saya ditanyain begini, apa pendapat saudara ketika hilirisasi yang saudara mahasiswa buat, tapi dalam perspektif yang lain oleh Pak JK maupun Faisal Basri mengatakan bahwa itu hanya menguntungkan pihak asing. Di mana merah putih Anda? Saya katakan begini, benar itu. Saya juga pingin semua nilai tambah itu ada dalam negeri. Tetapi perbankan nasional kita tidak mau membiayai hilirisasi. Jadi begitu terjadi, proses sudah selesai, dia jual, pasti dia bayar bunga dan pokok dulu dong di luar. 60% itu, 40% baru balik ke nasional. Ya kalau mau, harus ada lembaga keuangan yang membiayai. Alhamdulillah, Pak Presiden Prabowo punya pikiran besar. Apa? Danantara. Danantara dari jauh hari sebelumnya itu. Itu untuk membangun itu. Dan sekarang membiayai hilirisasi itu Danantara, Pak. Yang berikut saya katakan begini, hilirisasi ini nggak boleh hanya kepada pemerintah pusat dan investor, harus adil. Apa yang akan dilakukan dengan rare earth? Ini kan menjadi satu topik perbincangan yang hangat kemarin itu. Rare earth itu adalah salah satu bahan Tanah baku jarang. tanah jarang yang harga komoditasnya lagi naik, Prof. Makanya saya katakan bahwa ini segera diambil oleh negara dan kebijakannya sudah bikin, ambil oleh BUMN negara. Tidak boleh dikasih untuk swasta karena ini menyangkut dengan sesuatu yang bagus. Nah, saya kembali lagi kepada hilirisasi. Hilirisasi itu harus adil, Prof. Nggak boleh hanya untuk pemerintah pusat dan investor, harus adil juga untuk negara. Karena tidak ada artinya hilirisasi tanpa ada keadilan. Untuk apa? Nah, karena itu kita rubah Undang-Undang Minerba, Prof. Rubahnya bagaimana? UMKM, pengusaha-pengusaha yang cuma 2.000 hektar, 2.500 hektar, jangan ikut tender murni. Dikasih prioritas supaya jadikan pengusaha daerah menjadi tuan di negerinya. Itu sekarang kita sudah rubah undang-undangnya, Prof. Itu yang kelas UMKM itu. UMKM, Prof. Dan dia harus menjadi investor itu gabung. Nah, yang berikut adalah keberlanjutan. Saya katakan bahwa kita tidak boleh menjadi negara kutukan sumber daya alam. Kalau kita menjadi negara kutukan sumber daya alam, maka tidak ada artinya ini kita hidup. Maka harus kita buat supaya berkelanjutan, SDGs-nya jalan, tapi juga harus pengusaha itu, dia harus merancang pasca tambang itu selesai. Dia segera melakukan diversifikasi apa supaya pertumbuhan ekonomi di wilayah itu ada. Itu kira-kira substansi daripada riset saya, Prof. Lantas kemudian kita menyaksikan para penguji dan pembimbing Anda satu persatu kena sanksi. Dan sekarang sedang ramai. Bahkan ada 301 orang guru besar yang menjadi amicus curiae mengajukan itu. Apa tanggapan Anda? Pertama, saya tidak tahu ya, Prof, ya. Dua hal yang berbeda. Urusan dengan lembaga UI, dengan dosen kan saya mahasiswa nggak boleh ikut. Apalagi saya nggak tahu tentang itu. Tetapi ketika sidang, 4 organ konon cerita. 4 organ itu adalah MWA, Rektor, Senat Akademi Universitas, dan Dewan Guru Besar ya. Saya pun dikenakan Sanksi semacam akademik. sanksi akademik. Ya. Sanksinya itu adalah surat rektor nomor 478/SK/R/6/2025 tentang penetapan sanksi kepada saya. Itu keluar surat rektor itu? Surat. Keluar, Bro. 2025. Kepada saya. Saya jujur ya, Prof. Saya nggak pernah ngomong tentang UI. Sejak saya dihajar oleh sosmed, saya nggak pernah komentari. Kenapa? Karena saya cinta UI. UI ini tidak hanya lembaga kampus biasa, tapi dia juga merupakan embrio lahirnya generasi-generasi pejuang bangsa. Jadi UI ini sebagai marwah negara. Karena itu saya harus jaga marwahnya. Termasuk kita jaga dari orang-orang oknum-oknum yang ingin merusak UI. Ada melihatnya itu? Saya melihatnya ada indikasi itu. Contoh, saya dikasih surat itu untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah revisi disertasi. Dan itu sudah saya lakukan, sudah saya kasih, semua dosen penguji sudah tanda tangan. Yang kedua adalah saya membuat jurnal. Jurnal itu submitted, bukan accepted. Saya sudah kasih 3 jurnal, tapi setelah itu mereka rubah lagi. Bukan submitted, tapi accepted. Saya bilang, ini lembaga ini ada aturannya atau apa? Lakukan kerjanya berdasarkan surat. Kemarin mengeluarkan surat lagi bahwa dokumen kuliah saya udah selesai. Tinggal nilai mau dikeluarkan di bulan Mei. Enggak juga. Setelah itu saya tanya, kenapa enggak? Katanya harus disidangkan oleh 4 organ. Saya mau tanya sama Prof, apa memang ada, Prof, seorang mahasiswa nilainya keluar itu harus disidangkan oleh 4 organ? Ya, karena dianggapnya ada pelanggaran etik di situ. Pelanggaran etiknya siapa? Di sayanya atau di dosennya? Dosen kena sanksi etika, lalu kemudian diputuskan di Dewan Guru Besar. Kaitannya sama saya apa, Prof? Anda tidak merasa itu ada hubungannya? Loh, karena saya kan sudah dikasih SK-nya. SK-nya itu bahwa diminta revisi. Revisi. Sementara sebagian orang mengatakan revisi itu maknanya bisa tidak sama. Sudah ditanda, dan saya sudah dituntun. Revisi
revisi itu artinya sebetulnya adalah kalau yang dipikirkan oleh Pak Bahlil itu adalah diperbaiki begitu ya. Dan saya dituntun oleh direkturnya bahwa revisi ini, revisi Sementara ini. sebagian orang di publik mengatakan revisi itu artinya ditolak. Nah, pertanyaan berikut, saya sekolah ini ikut pikiran orang atau pikiran akademik? Maksud saya gini, Prof. Kita sekolah di UI ini dinilai apakah menurut versi orang atau menurut aturan UI. Aturan kan, Prof? Ya kalau itu aturan UI, saya sudah melakukan ini, terus di mana lagi salah saya? Jadi Anda sudah melakukan revisi, Revisi sudah, jurnal sudah, jurnal sudah, accepted. accepted sudah. Padahal di dalam SK-nya bukan accepted, Prof, submitted. Tapi Anda diminta sekarang untuk Tanpa SK. Oke. Mau-maunya aja. Yang berikut adalah bikin seminar internasional. Saya sudah bikin seminar internasional. Sekalipun itu nggak ada di dalam mana surat. Anda bikin seminar internasional? Di Lemhanas. Jadi saya nggak tahu lagi. Anda sudah jalankan semua. Wallahu alam. Saya malah pingin, Prof, kita harus berpikir bahwa UI itulah lembaga yang sangat terhormat. Saya cinta UI. Nah, anak saya juga adalah kuliah di UI. Tapi kita harus berpikir, Prof, jangan ada oknum-oknum yang menempel di belakang itu untuk mohon maaf memudarkan citra UI. Nah, pertanyaan berikut terakhir dari saya, Prof. Dari apa yang saya jelaskan Saya tadi. sebagai pewawancara, jadi saya yang punya hak untuk bertanya kepada Pak Mohon maaf, Bahlil. Prof. Saya tidak mewakili lembaga. Siap, Prof. Ya, karena itu adalah pejabat-pejabat strukturnya yang memegang aturan dan bekerja dengan itu. Tapi ada hal yang menarik Pak Bahlil, bahwa media kemudian mengejar Anda dan menanyakan soal penangguhan gelar doktor pada waktu itu, ya. Dan kemudian Pak Bahlil menjawab, lebih rincinya nanti tanya UI saja. Apa maksud Anda? Ya karena UI yang tahu. UI yang mengumumkan, bukan saya. Saya tunduk pada apa yang diputuskan oleh UI. Dan sebagai bentuk komitmen saya untuk tunduk pada UI, saya nggak pernah mengomentari apa-apa di media. Hari ini baru saya ngomong. Karena yang wawancara saya adalah profesor UI yang sangat luar biasa. Dan Anda sampai sekarang belum dapat ijazahnya atau sudah? Saya nggak lagi memikirkan itu. Nggak lagi Tapi memikirkan. saya akan menuntut hak saya secara hukum maupun secara politik kalau itu dimainkan secara politik. Yang saya sudah ngomong bahwa yang harusnya berpikir Anda melihat itu ada masalah politik? ada masalah politik. Apa masalah politik? Ya, jangan kita bicarakan di sini lah. Artinya ada masalah kekuasaan. Kalau seandainya orang sudah mengikuti aturan, tidak diberikan, apa maksudnya? Kalau Prof, mohon maaf, aturan sudah ada, kita sudah jalankan, terus dia tidak jalankan, ada apa di balik itu? Dan apa langkah yang akan Anda ambil secara politik? Ya nanti kita lihat. Saya menghargai UI, Baik. tapi saya jujur sebagai bentuk kecintaan saya kepada UI, kita juga harus menjaga jangan sampai ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuat harum UI ini menjadi agak sedikit, ya gimana lah gitu, Prof. Prof, saya jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Saya itu kadang-kadang melihatnya kok masih ada kayak miris-mirisnya. Prof, apakah di bangsa ini kita masih bersepakat bahwa kita satu tanah, air, satu tumpah darah air, tidak pernah membedakan suku, agama, ras? Kita adalah satu keluarga besar. Kita satu keluarga besar. Pertanyaan saya satu, Prof. Kenapa di hampir beberapa kejadian, termasuk di UI, apakah kami orang-orang timur itu perlakuannya seperti ini? Apakah kami nggak boleh sebagai anak-anak daerah yang bukan anak siapa-siapa, yang mungkin kuliah di kampusnya nggak ada, di Google di S1-nya, nggak Karena boleh kuliah S1 di sini. Anda Dia Perut Numbai di Jayapura. S2-nya baru di Uncen. Apakah nggak boleh anak-anak aktivis yang dulu kuliahnya 6-7 tahun, yang IP-nya nggak sampai 3, kemudian S2-nya baru 3, kemudian nilai sementara yang saya dapatkan dari kampus, minus mata kuliah ujian terbuka, kurang lebih kalau tidak salah ya 3,93, apakah nggak boleh dan pantas untuk selesaikan di UI? Apakah UI ini hanya cukup membina orang-orang wilayah pulau tertentu? ini menjadi refleksi bagi Anda. Itu yang Anda menjadi merasakan refleksi. begitu. Kok ada apa? Ya. Dan ini terjadi, Ya. bukan hanya saya, Prof. Tapi baiklah, jadi ini adalah percakapan yang sangat terbuka, mungkin pertama kali ya. Prof, Pak Bahlil mengatakan ini secara terbuka dan kita harapkan ini bisa ada penyelesaian ya. Saya nggak pernah ngomong begini, Prof. Kenapa saya mau ngomong begini? Karena saya tahu harus kalau kita ngomong begini kan harus orang yang objektif dan tahu, Prof. Dan kita harus terbuka. Dan harus saya cukup terbuka dong, Prof. Satu aja, kalau ada kesalahan saya, tunjukkan, DO-kan saya. Jangan sanksi, DO-kan kalau ada salah. Jadi jelas aja. ya. Baik. Tapi jangan sampai aturan mereka yang keliru, terus mau narik kitanya yang salah. Anda merasakan di situ ada sesuatu yang terjadi, mereka melihatnya lebih karena ini siapa orangnya, bukan karena apa yang dikerjakan. Ada begitu juga, Prof. Saya ini kan jelek-jelek begini udah 7 tahun jadi menteri. Negara hukum kita harus bekerja berdasarkan aturan. Jadi jangan bekerja dengan semau dewe gitu, Prof. Baik, terima kasih Pak Bahlil.